Tribun News Today. Tribun News Today hadir kembali bersama saya Delta Gonzales dengan informasi terkini. Kita awali dari kabar nasional. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY didiagnosa mengidap kanker prostat stadium awal. Dalam rangka pengobatan, SBY akan menjalani perawatan 1,5 bulan di Rumah Sakit Khusus Kanker di Minneapolis, Amerika Serikat. Anak hingga para mantu pun memberi pesan dukungan dan doa kepada SBY. Putra sulung SBY Agus Harimurti Yudhoyono mendoakan sang ayah sampai di Amerika Serikat dengan selamat. Dukungan juga diberikan oleh kedua menantu SBY yakni Anissa Pohan dan Siti Ruby Alia Rajasa. Keduanya berharap segala proses pengobatan sang mertua berjalan lancar. Sebelumnya diberitakan Tribuners kabar SBY mengidap kanker prostat diungkap oleh staf pribadi SBY yakni Osi Dermawan. Menurut Osi, komunikasi yang dilakukan antara tim dokter Indonesia dan tim dokter negara sahabat berlangsung dengan baik. Kemudian pihak luar negeri sepakat dengan bersedia untuk menangani SBY. Kabinet Ethiopia mengumumkan keadaan darurat nasional yang berlaku segera pada 2 November 2021. Pihak berwenang di Addis Ababa mengatakan kepada warga untuk bersiap mempertahankan ibu kota ketika pejuang dari wilayah utara Tigray mengancam akan memasuki kota. Mereka merujuk pada Front Pembebasan Rakyat Tigray yang telah memerangi pemerintah federal setahun terakhir. Disebutkan keadaan darurat 6 bulan memungkinkan antara lain pembuatan penghalang jalan, layanan transportasi terganggu, jam malam diberlakukan, dan militer mengambil alih di daerah-daerah tertentu. Siapapun yang dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok teroris juga dapat ditahan tanpa surat perintah pengadilan. Setiap warga negara yang telah mencapai usia wajib militer dapat dipanggil untuk berperang. Menteri Kehakiman Gedeon Timoteus mengatakan negara menghadapi bahaya besar terhadap eksistensi, kedaulatan, dan persatuannya. Dia mengatakan siapapun yang melanggar keadaan darurat akan menghadapi hukuman 3 hingga 10 tahun untuk pelanggaran seperti memberikan dukungan finansial, material, ataupun moral kepada kelompok teroris. Langkah itu dilakukan setelah para pejuang Tigrayan mengatakan mereka telah merebut kota-kota strategis Desi dan Kombolcha di wilayah tetangga Amhara dalam beberapa hari terakhir. Pesinetron Hana Kirana dikabarkan meninggal dunia pada Selasa 2 November malam. Kabar meninggalnya Hana Kirana juga dibagikan oleh akun Instagram @info_ftv_mkf_indosiar. Akun tersebut merupakan fanpage tayangan terbaru sinetron TV Indosiar, di mana sinetron Hana Kirana tayang. Sementara itu pada caption unggahannya berisi informasi tentang kepergian sang artis. Hana Kirana merupakan wanita kelahiran tahun 2003 yang artinya dia menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 18 tahun. Kabar meninggalnya sepupu Citra Kirana ini juga dibenarkan oleh pesinetron Ilyas Bakhtiar. Ilyas mengatakan Hana Kirana meninggal setelah berjuang sembuh dari gagal jantung yang dideritanya. Ia menambahkan Hana meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit PMI Bogor. Dari kabar olahraga Tribuners, Manchester United hanya mampu bermain imbang 2-2 saat bertamu ke markas Atlanta dalam lanjutan pertandingan Liga Champions pada Rabu 3 November. Cristiano Ronaldo menyelamatkan MU dari kekalahan lewat 2 golnya. Keputusan Ole menarik keluar Pogba dari pertandingan nampaknya mendapat apresiasi dari legenda setan merah, Paul Scholes dan Rio Ferdinand yang bertindak menjadi pandit puas dengan keputusan Ole mengganti pemain Prancis itu pada menit ke-69. Menurut mereka, ex-punggawa Juventus ini menjadi biang keladi dari hasil imbang yang diraih MU di Liga Champions. Scholes bahkan memberi kritik yang sangat tajam kepada Pogba. Di matanya kehadiran Pogba di pertandingan ini justru hanya menghambat rekan-rekannya untuk berkembang. Menurutnya Pogba tak akan berganti gaya bermain meski usianya menginjak 35 tahun. Sementara Ferdinand memandang CR7 perlu menunjukkan pada Pogba bagaimana cara bermain efektif. Dirinya yakin hal tersebut akan terjadi ketika Ferdinand dan kawan-kawan masih aktif bermain. Demikian Tribun News Podcast untuk kali ini. Saya Delta Gonzales, tetap update terus informasi terkini dalam Tribun News Podcast hanya di Spotify. Tribun News Today.